Kita diajarin untuk membenci mereka. Aduh Tuhan, beneran. Di mana kasih kita kalau kita membenci saudara seberang kita? Di mana kasih kita kalau kita membenci LGBT? Manusianya ya, bukan perbuatannya. Perbuatannya, kalau Tuhan membenci perbuatan itu, kita juga harus benci perbuatan itu. Tapi kalau Tuhan mengasihi orangnya, kita juga harus mengasihi orang. Dunia tuh jahat sekali. Itu nggak main-main loh itu. Dunia jahat sekali. Jadi kita tuh bukan diajarin untuk mengasihi. Diajarin membenci orang. Kalau saya ngajarin mengasihi orang, benci perbuatan orang. Kalau dia masih macam-macam, tanggung jawab masing-masing. Berapa banyak saya ngomong tanggung jawab masing-masing. Bukan urusan saya. Betul? Betul nggak? Benar-benar kita diajarin untuk membenci saudara-saudara kita. Membenci saudara sepupu kita. Saya tidak membenci mereka. Saya membenci perbuatan mereka. Perbuatan apa? Perbuatan membunuh orang. Tapi mereka saya nggak benci. Kenapa? Saudara sepupu kita banyak lebih baik daripada orang Kristen. Ngomong saya benar nggak? Benar, Pak. Ya, betul. Agama lain masalah banyak yang lebih baik. Hidupnya lebih baik daripada orang Kristen yang katanya mengenal kebenaran. Ya, Tapi Pak, hidupnya, benar. tapi hidupnya nggak benar. Lalu berdoanya gimana? Udah hidupnya nggak benar, doanya kau tahu gimana? Tuhan, kami berdoa, kami bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Roh Kudus jamah setiap pemimpin kami, dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan terendah. Betul? Begitu doanya? Iya, benar. Iya, Menyuruh Roh Kudus menjamah mereka. iya, betul. Sedangkan kita yang penuh dengan Roh Kudus tidak pernah mau menjamah mereka. Bukan menjamah artinya mengkhotbahin. Hidup sebagai warga negara yang benar. Sehingga terang kita terpancar. Nyuruh-nyuruh Roh Kudus bekerja, menjamah. Artinya bekerja, menjamah pemimpin tertinggi sampai pemimpin terendah. Pemimpin tertinggi sampai terendah melihat orang Kristen. Ngerampok juga, mencuri juga, berzinah juga, bohongin orang juga, nipu juga. Bisa dijamah. Kita, kita harus jadi terang. Kita orang Kristen harus memberikan terang. Bukan modalnya doa, bukan ngasih tahu Roh Kudus bukan, itu salah doa. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara ini karena bangsa negara ini dipimpin Tuhan. Karena Tuhan yang memimpin bangsa ini, Tuhan yang mengangkat pemimpin dan Tuhan pula lah yang akan menurunkan pemimpin. Mazmur. Oleh karena itu Tuhan, jadikanlah kami warga negara yang bisa memancarkan cahaya Tuhan di bangsa ini. Itu baru doa. Bukan Tuhan jamah. Suruh Tuhan jamah, kita sendiri nggak mau menjamah. Musuhi iya. Sampai-sampai pendeta A, pendeta B berantem. Satu pilih A, satu pilih B, berantem. Yang satu punya jemaat 1.000, yang satu punya jemaat 10.000, berantem. Gara-gara saya sukanya pemimpin ini, saya suka pemimpin itu.
Ngomong sama jemaat, mari kita rame-rame pilih pemimpin ini. Karena pemimpin ini dipilih Tuhan. Yang satu juga bilang, karena pemimpin ini dipilih Tuhan. Tuhan mikir, yang mana yang harus saya pilih? Kan gitu. Sama nggak dengan bangsa Israel? Minta hakim. Sama nggak dengan bangsa Israel? Cuma ini Ra- yang lebih ini udah Minta raja. didoain apa itu eh, apa udah di gimana tuh? Kan bikin malu. Aduh, kalau menang sih enggak apa-apa. Kalau kalah kan malu. Kami yakin menang. Kalah. Maka sadar itu saya bilang ya, ibu-ibu nih yang di sini belajar. Kalau ibu belajar baik firman Tuhan dan ibu-ibu di sini yang memiliki firman Tuhan begitu banyak di kepala kita, di kepala nih, isinya firman Tuhan, melihat segala sesuatu tuh pandangannya berbeda, berubah. Berubahnya apa? Saya nggak perlu pemimpin manusia, nggak perlu. Saya perlu pemimpin Tuhan. Tuhan. Kita menjadikan Tuhan pemimpin hidup kita. Dan ini yang akan kita bicarakan di dalam Mazmur 23. Mazmur 23, Mazmur yang paling banyak dibicarakan, bahkan dibikin lagu. Tuhan adalah gembalaku. Betul? Takkan kekurangan aku. Betul? Iya, Ia amin. membaringkan aku Iya, betul. di padang yang berumput Hijau, hijau. Betul? amin. Kita lihat. Kita lihat. Kita menjadikan Tuhan kita itu gembala yang agung, pemimpin hidup kita. Kalau kita mau melihat Tuhan adalah gembalaku yang baik, kita harus pakai kacamatanya Daud. Tuhan adalah gembalaku. Aku takkan kekurangan apapun, dikatakan. Kalau Tuhan sebagai gembalaku, kurang apa saya? Sebodoh banget. Pemerintahnya siapa aja? Mau pemerintahnya si A, mau pemerintahnya si B, si C, si D. Emang mereka ngasih makan? Enggak. Makan kan tanggung jawab masing-masing. Kerja. Betul? Iya. Pemerintah misalnya nih, saya jadi presiden. Misalnya, Henry jadi presiden. Tiap hari kerjanya ngasih makan sama rakyat. Nggak ada yang begitu. You mau makan, kerja. Gitu. Siapapun pemerintahnya, Iya. yang saya bisa lakukan adalah menjaga stabilitas nasional. Supaya negara ini aman. Dari zaman saya kecil, ini kecil, zaman presiden dulu, udah ganti berapa presiden? Selama 50 tahun hidup saya udah berapa kali ganti presiden? Ada yang ingat? Udah berapa kali? 6. Nah, 6 ya. Dari zaman Soekarno sampai detik hari ini sudah berapa kali ganti presiden? 6 apa 6 7 ya? ya. Soeharto, tunggu dulu. Soeharto, apa? Habibie, Gus Dur. Tunggu dulu, Gus Dur. Ya. Apa? Itu Mega dihitung enggak masalahnya? Ya, Dia kan itu presiden bukan dihitung dong. apa? Ikut pemilu. Gitu. Loh, dia presiden dulu, Ibu Mega. Mega, Tunggu, SBY. tunggu. Nah, udah berapa total? Eh, langsung apa? Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, Jokowi. SBY. Ya iya, 6. Udah 6. Ini mau ke 7 nih. Soekarno, Udah 6. Mau ke Pak 7. Soekarno, Pak Soeharto. Lalu, habis Soeharto siapa? Oh,
Udah ketujuh berarti. Apa dengan ini? Habis Soeharto siapa? B.J. Habibie. Gus Habis B.J. Habibie, Habibie. Gus Dur. Heeh. Habis Pak Gus Dur siapa lagi? Ibu Mega. Mega. Habis Ibu Mega Pak SBY. Iya. Ya. Habis Pak SBY siapa? Jokowi. Jokowi. Pak Jokowi. Nah, yang sekarang ke-8, betul? Iya, Iya. sekarang ke Eh, ya. Selama 8 generasi, pernah dengar nggak penjaranya sepi? enggak. Enggak, Pak. Pernah dengar nggak rakyatnya Tambah banyak. nggak ada rampok, nggak ada maling, nggak ada jamret? Enggak pernah. Nggak pernah. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa mengandalkan siapapun pemimpin yang ada di negara ini. Nggak ada. Yang kita bisa andalkan adalah Tuhan. Tuhan. Aku takkan kekurangan apapun, dikatakan. Ini ada di dalam. Mau tahu, Tuhan itu, ini Mazmur 23, ini digenapi sama Yesus. Tahu nggak genapinnya di mana? Di Yohanes. Kalau nggak percaya, kita buktiin. Ayat berapa? 10. Gembala yang baik tuh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba ini dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Artinya apa? Kalau orang masuk ke dalam kandang domba, lewat manjat tembok, ini adalah maling. Tapi siapa yang masuk melalui Iya, pintu, betul. dia yang gembalanya. Untuk dia, penjaga Amin. membuka pintu, domba-domba mendengar suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Tuhan yang berjalan di depan kita, bukan kita yang berjalan di belakang Tuhan, di depan Tuhan. Domba-domba itu mengikuti dia karena Iya. mereka mengenal suaranya. Kita sebagai ngaku-ngaku domba, Amin. tapi suara Tuhan kita nggak mau kenal. Tuhan bilang, jangan ya, jangan tipu ya, tipu juga. Jangan bohong ya, bohong juga. Udah gitu, kan domba itu kan kadang-kadang ada pemimpin domba. Dari kawanan domba, dia pasti ada pemimpinnya nih, jantannya. Pemimpin dombanya pendeta. Hmm. Gembalanya bilang, jangan berzina ya. Istrinya 3. Pendeta, Ya ampun. ada nggak pendeta Waduh. istrinya 3? Ada. Ada nggak yang hidupnya dengan istri muda? Ada. Aduh. Istri tuanya masih hidup, masih napas. Hidupnya sama istri muda. Astaga. Sampai dia mati, dia hidup sama istri muda. Ada yang begitu? Ada. Saya mah nggak takut bilang. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada jangan bilang nggak ada. Lebih dari itu berasal dari si setan. Dia bilang ya, tidak bilang tidak. Yang lebih dari itu berasal dari si Setan. Jahat. setan. Nah, gitu beres. Ya, jangan main. Ya. Tuhan pemimpin kita. Tuhan Amin. kita. Ya. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Nah, itu maksudnya itu yang pada rumput yang hijau itu banyak yang mengartikan itu Pak berkat jasmani gitu. Kalau padang rumput hijau, ini kita yang gampang-gampang aja. Pernah lihat kambing, domba, sapi mainnya di tanah tandus, tidur-tiduran di tanah tandus, pernah lihat? Enggak. Bukan berkat. Ya, Tuhan memberi berkat. Berkat itu sudah di depan mata. Ingat, Tuhan memberi berkat udah di depan mata. Dari mana kita tahu? Kejadian 1, sebelum manusia dijadikan, Tuhan bikin apa dulu?
bikin air, bikin tanah, bikin tumbuh-tumbuhan, bikin binatang, bikin ikan, semua dibikin. Udah selesai, supaya manusia kalau ditaruh hidup. Betul? Betul gitu? Iya. Iya. Coba, hari pertama, Tuhan menciptakan manusia. Pengep, nggak ada daratan. Taruh di mana? Gelap gulita, nggak ada terang. Nggak ada makanannya. Betul? Tuhan sudah memberikan berkat itu di depan mata kita. Makanan itu di depan mata kita. Masalahnya mau ambil atau enggak. Gitu. Sama. Dia membaringkan aku, bukan menuntun aku, membaringkan aku di rumput yang hijau. Ini sudah ada rumputnya. Dia tinggal ambil, gendong, taruh di sana. Look, artinya apa? Inilah kenyamanan hidup. Nggak takut apa-apa. Nih, nggak akan kekurangan apa-apa. Amin. Artinya apa? Kita nggak perlu khawatir di mana kita tinggal. Kita nggak perlu khawatir apa posisi hidup kita. Kita tidak perlu khawatir apa itu pemimpin kita, rumah kita, di mana kita tidur, bahkan nggak punya rumah pun nggak perlu khawatir. Ya. Pak, Bapak nggak tahu Pak, hidup saya lagi susah Pak. Ya, Pak, saya pernah dibilang Pak, Bapak nggak tahu hidup susah kayak apa Pak. Ya udah, anggap saya nggak tahu. Saya cuma ngasih tahu Bapak, Bapak pernah tidur di jalanan belum? Ya belum sih Pak, cuman saya kontrakan belum habis Pak. Ya, Bapak gitu. Saya tidur di jalanan 2 hari. Hah, kenapa, Pak? Saya pergi ke Singapura, Terus, nggak punya uang. Istri saya ada di Jakarta, berangkatnya 2 hari kemudian, nah, nggak bawa lalu, uang, mau ketemuan di sana. Tidur di jalanan saya. nah terus makannya gimana, Pak? Nggak makan, Puasa ya? nungguin istri, nungguin istri. Oh, astaga. Istri datang baru bisa tinggal, karena dia datang sama saudara saya yang punya duit gitu loh. Oh, gitu. Waduh, jadi puasa dong Pak Hendrik 2 hari. Ya, belum pernah kan ngerasain gitu. Pernah nggak? Iya. Pernah nggak bangun tidur? Bangun tidur jam 8, pergi sekolah jam 8, jam 11 pulang kerja, jam 11 pagi ya, kerja, sampai jam 10 Iya. malam. Kerja sampai jam 10 malam, dari jam 11 sampai jam 10 malam kerja. Lalu Waduh. masuk lagi jam 11 malam, kerja lagi sampai jam 2 pagi, Wih deh. sampai rumah jam 3, tidur bangun jam 8, setiap hari begitu. Pernah nggak begitu ngerasain? Pernah nggak tinggal di negara orang di Amerika, uangnya tinggal $1. Tinggal $1 tinggal di negara orang. Saudara sepupu segala punya nggak punya. Satu-satunya manusia saya yang ada di negara ini. Hmm, luar Tinggal biasa. $1. Pernah nggak tinggal di negara orang, kerjanya ngurusin, maaf, kotoran, kotoran manusia yang ada di WC, saya tukang bersihin. Jam berapa saya kerjanya? Jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Istri saya tidur, saya kerja. Saya pulang tidur, istri saya kerja. Nggak ketemu istri. Tapi saya nggak pernah kekurangan. Kenapa? Amin. Kenapa? Karena berkat itu di depan mata saya hampiri berkat itu. Saya cari berkat itu. Bukan duduk-duduk.
padang rumput ini, berkat ini sudah ada di depan mata. Kita mesti datang, ambil. Amin. Jangan diam-diam di rumah. Pak, saya lagi susah nih Pak, begini Pogono. Kerja, tempat kerjaan banyak, itu berkat semua. Jadi tukang sampah aja kerja. Betul nggak? Banyak orang gengsi jadi tukang sampah nggak mau. Ya udah nggak mau juga tukang sampah, kerja di pinggir jalan tuh, apa tenda-tenda, jadi tukang pelayan makanan. Kan kalau jadi tukang pelayan makanan, anggap nggak digaji tapi dapat makan kan? Iya betul Pak. Minimal dapat makan Mas. Dapat makan, dapat minum, bisa hidup. Kerja. Tapi kan saya nggak punya rumah nanti Pak. Cari orang kaya yang tidur atapnya langit. Nggak ada. Kita tidur atapnya langit. Enak lihat bintang, bagus. Orang kaya tempel-tempel bintang-bintangan di depan rumah. Kalau kita udah tahu Tuhan, kita ngerti. Kita ngerti siapa Tuhan kita ngerti siapa Tuhan kita. Ya, Ya, itu di depan mata. Bukan Tuhan kasih berkat. Berkat ini sudah di depan mata. Ini baru dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Pertanyaannya, apa artinya air yang tenang? Kalau Tuhan adalah gembalaku, aku ini siapa? Kalau Tuhan adalah gembala, saya ini apa? domba. Domba. Jadi domba perlu air. Amin. Kenapa Tuhan membimbing kita ke air? Aku nih sebagai domba ke air yang tenang. Kenapa? Kenapa? Air yang tenang ya. Karena aku domba. Betul, tapi dipimpinnya ke air yang tenang. Kan air banyak yang ada yang tenang, ada yang nggak tenang. Betul? Kayak sungai Iya. yang alirannya kencang, kan banyak riaknya. Betul? Tapi ditarinya air yang tenang. Air yang nggak ada riak, yang diam aja airnya. Kenapa? Ya, supaya mereka nggak lari. Yang Bukan. kalau yang Karena saya domba, bulu saya tebal banyak. Bulu saya tebal banyak. Kalau saya minum di sungai, yang airnya kencang, lalu banyak riaknya, itu muncrat-muncrat ke badan saya. Domba yang badannya buntal begitu isinya bulu, kesiram air, nyerap airnya, badannya diberat, nyemplung dia ke sungai, ke bawah arus, wassalam. Betul? mati dong, rip dong, rip. Ya, rip. Kenapa Tuhan pimpin ke air yang tenang? Karena dia bisa minum dengan tenang. Dia minum, terus itu air nggak ada yang muncrat-muncrat, nggak ada. Dia nggak akan kejeblur. Artinya apa? Artinya, nih artinya. Kasih lihat. Wahyu 7. Loh, loh. Ayat sebab anak domba, siapa? Siapa anak domba? Kita. Kristus. Tuhan. Anak domba. Tuhan Yesus Yesus. Ya, ya. akan Yesus. mengembalakan kita, kita, dan akan menuntun kita kemana? Mata air kehidupan. Air yang tenang, Amin. air yang membawa hidup, bukan air yang membawa mati, kecemplung. Amin. Ini
Air yang Bikin ku hidup. mati deh kalau berat. Air yang hidup. Air, apa itu air hidup? Akulah air hidup. Ya, lihat. Mana tuh? Tuh, air sumber hidup. Barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Lihat. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dia akan menuntun kita kepada air yang tenang, air yang hidup, yaitu firman. Firman itu yang akan membawa hidup. Tapi Yesus. kalau orang lain bicara, ini berkat. Tuhan akan memberkati kita air yang berlimpah-limpah, berkat berlimpah-limpah. Nggak heran orang Kristen semuanya mata duitan. Aduh. Ini saya ngajarin salah nggak? Kalau saya bilang, ia membimbing aku kepada firman-Nya yang membawa hidup buat kita. Apa gunanya uang sebanyak-banyak tapi nggak hidup? Dengan firman-Nya, ia menyegarkan aku. Betul? Tanpa firman Tuhan, bagaimana jiwa kita bisa segar? Tanpa firman Tuhan, bagaimana kita bisa hidup? Yang ada adalah kematian. Ya, maka saya bilang, Bapak Ibu sekalian tuh beruntung bisa hadir, walaupun cuma segini orangnya, bisa mendengar ini. Beda, bisa dibilang, kacamata kita akan berbeda melihat firman Tuhan. Udah nggak ada urusan dengan berkat-berkat yang begini begono, nggak ada. Yang ada, mempersiapkan diri kita, menguduskan hidup kita. Jalan yang benar, menuju kepada firman. Firman. Selama ini kita dengar berkat, selama ini mendengar, oh hujan berkat, air berkat, segala macam berkat, padang rumput, kekayaan. No. Daud tidak menulis itu. Firman-Nya yang menuntun aku ke jalan yang benar. Mana ada firman Tuhan ngajarin kita nggak benar, betul? Betul? Nah, saya lagi sakit sebenarnya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Firman-Mu. Lanjutnya. Pelita bagi kakiku, Pelita bagi kakiku. Siapa yang tulis? terang bagi jalan. Ada di mana ayatnya? Daud. Ya, di mana ayatnya? Mazmur 23. Berapa, Pak? Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119. Betul. Ayat 105. Tuh, hafal dia. Siapa yang tulis? Daud. Daud. Sama. Menuntun aku di jalan yang benar. Kenapa? Karena ada firman yang menjadi pelita dan menjadi terang bagi jalanku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Kita mesti mengerti, kita mesti jadi Daud. Apa arti yang dia tulis? Firman-Nya. Sesuai dengan janjinya. Karena namanya, janjinya. Dia akan menuntun kita. Firman-Nya itu akan menjadi pelita dalam hidup kita. Menjadi jalan, menjadi terang buat kita. Menuju kepada kehidupan. Air yang tenang. Walaupun, sekalipun, aku berjalan dalam lembah kekelaman, takut apa? Ada pelita. Lembah yang gelap. Kalau ada pelita,
jalannya bener. Betul? Kita mati lampu di Indonesia juara. Dari negara-negara lain yang namanya mati lampu, di Indonesia paling juara, betul? Di sini mati lampu paling sejam 2 jam. Di Indonesia 3 hari mati lampu, betul? Betul nggak? Pernah ngerasain mati lampu seminggu? Pernah nggak? Belum pernah, Pak. 3 hari? Belum, paling 1 hari. Saya 3 hari zaman dulu, zaman saya kecil bisa seminggu mati lampu. Bayangin, mati lampu seminggu, malam-malam jalan, kalau nggak pakai senter, nubruk. Betul? Kita jalan di kampung misalnya nih, di daerah sawah, yang nggak ada lampu sama sekali. Itu gelap gulita, betul? Iya, Pernah nggak ngerasain jalan tuh bener-bener nggak kelihatan apa-apa? pernah, Pak. Waktu masa kecil memang lampu belum ada. Nah Waktu itu, tinggal di kampung. gelap. Orang-orang bawa obor, pelita, supaya terlihat jalannya. Nggak nyemplung ke sana, nggak nyemplung kiri. Betul? Ya betul. Bawa senter. Ini HP. sekalipun, kalimat sekalipun ini menunjukkan apa yang ada di sini, yaitu pelitanya Tuhan. Aku berjalan bersama pelitanya Tuhan. Di dalam lembah kekelaman, di dalam dunia yang jahat sekarang ini, kita masih tetap memegang pelitanya Tuhan. Kita menggendong firman Tuhan sebagai pelita kita. Supaya kita tidak tersesat ke kanan ke kiri. Aku tidak takut bahaya. Bahaya apa yang kita takuti? Kita pegang pelita. Bahaya serigala berbulu domba yang ngaku dirinya pendeta. Zaman sekarang, pendeta LGBT ada nggak? Ada, Pak, di Filipina udah banyak perkawinan sesama jenis. Bukan itu, pendetanya LGBT. Nggak ada, Pak. Gimana nggak ada? Nggak ada. Baru tahun Ada lalu kena satu. basah. Salah satu pemimpin gereja. Ada 8 pemimpinnya, satu. Ini satu nongkrong nih sebagai pemimpin. Sinode yang besar Indonesia. Tangkep basah. LGBT. Saya nggak perlu sebut namanya. Kasih tahu aja ada. Ada nggak pendeta yang punya istri muda? Ada. Ada nggak pendeta yang melecehkan anak kecil? Ada nggak? Melecehkan Ada. perempuan dari kecil Ada, sampai ada. besar? Ada. Ada nggak? Ada. Ada. Paus. Ini yang kok paus di Indonesia? Pendeta. Ada, Pak. Ada. Nggak Ada perlu sebut viral. nama. Nggak perlu sebut nama. Ada. Yang begini. Nih. Lembah kekelaman. Kalau kita memegang firman dengan benar, pelita ini dengan benar, kita akan menerangi kegelapan ini. Serigala-serigala berbulu domba ini akan terlihat gelapnya. Karena kita terang. Karena kita terang. Karena ada terang dalam hidup kita. Tapi kalau kita ngikut serigala ini, kegelapanlah dalam hidup kita. Aku tidak takut bahaya. Saya takut apa? Saya udah nggak takut apa-apa. Kalau ada orang nih ngomong pendeta nih, khotbah, saya dengerin dengan baik. Bahkan saya catat. You kasih saya ayat 1, dia ngomong dengan ayat begini. Saya dengerin, apa arti yang dia mau kasih tahu. Itu saya. Kalau di luar konteksnya, di luar artinya, saya langsung tanya. Bapak tadi ngomong, maksudnya apa? Karena ada terang.
Karena ada firman Tuhan, karena ada pelita yang hidup, yang akan menerangi kegelapan itu. Nggak takut. Kenapa? Karena engkau besertaku. Tuhan sebagai gembala kita, Dia akan berjalan di depan kita dengan gada dan tongkat. Kacamata kita seperti kacamata Daud. Dia takut apa? Waktu dia melawan Goliat, kamu menghampiri aku dengan lembing dan tombak dan perisai. Aku datang dengan nama Tuhan segala pencipta langit dan bumi. Takut apa dia? Pola pikir itu harus benar. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bayangin, di depan lawan kita gande makan. Kalau bahasa Jakartanya gande, bilangnya digande ya, bilangnya ya. Artinya apa? Tuhan sendiri, udah kamu makan aja. Nih, makan. Ini masalah musuh kamu, tak urusan saya, tenang aja. Makan aja, makan. Gitu bahasanya. Artinya apa? Pada saat Daud mengembalakan kambing domba makan, dia ikut makan. Bukan makan rumput ya, dia makan aja juga. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang jaga hidupnya dia. Dia sebagai gembala domba. Ya, Daud sebagai gembala domba, waktu dombanya makan, dombanya keliling-keliling nggak, ngeliat-ngeliat nggak? Enggak, makan aja. Padahal serigala, macan, singa, beruang itu ada di sekeliling mereka. Tapi ini domba tuh ratusan nggak takut apa-apa, makan aja. Kenapa? Karena Daud pegang tongkat, pegang gada. Ada nggak tertulis bahwa Daud mengalahkan beruang singa? Ada nggak? Ada. Hah? Ada nggak? Ada, Daud mengalahkan singa, ada. Ya, di mana? Di 1 Raja-Raja. Goliat. Ya. Ya. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepas domba itu dari mulutnya. Apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya. Bayangin. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, orang Filistin itu yang tidak bersunat akan sama seperti salah satu pada binatang itu. Karena ia telah mencemooh, lihat, barisan daripada Allah yang hidup. Nggak lupa dia bawa nih, Allah yang hidup. Dianggap anjing. Goliat dianggap anjing. Tuhan yang malah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Itu Daud. Mazmur 23 bukan bicara mengenai berkat, mengenai melimpah-limpahkan. Mengenai bagaimana hidup tenang. Tenang di dalam Tuhan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Apabila ada pelita, apabila ada firman Tuhan di dalam hidup kita, maka kebaikan dan kemurahan yang akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Suatu hari nanti kita akan menutup mata, kita akan dikembalikan kepada Tuhan.
Tuhan Yesus akan datang kembali membangkitkan kita dan kita akan diam di rumah Tuhan seumur hidup kita. Inilah Mazmur 23. Bukan bicara berkat, tapi bicara hidup tak berkekurangan. Bukan kekurangan uang, tapi hidup tenang. Itu maksudnya. Nggak khawatir apa-apa. Syaratnya cuma satu. Firman-Nya. Amin. Firman-Nya. Ini yang menguatkan. Zaman sekarang nggak banyak sekali gereja yang mengajarkan untuk kita bisa lebih kaya, lebih sukses, lebih makmur, begini. Tapi esensi dari firman, yaitu kehidupan yang kekal, sudah hampir hilang. Saya tugasnya mengembalikan esensi itu. Membuat orang sadar bahwa hidup di dunia ini sementara. Akan ada hidup yang kekal. Yang harus kita pilih. Kita pilih, bukan Tuhan pilih. Kita pilih mau masuk ke mana. Masuk ke rumah dia atau ke rumah setan. Setan nggak punya rumah, sorry. Masuk ke kandangnya setan. Di mana kandangnya? Api belerang. Wahyu 20. Oh, raja neraka. Mana ada raja neraka? Nggak ada. Raja neraka tuh nggak ada. Kasih tahu, nggak ada. Setan masuk neraka, itu kandangnya dia. Ya, itu tempatnya dia. Bukan jadi raja aja di sana, nggak ada. Dia dihukum selama-lamanya dengan manusia-manusia bejat masuk ke situ nyemplung sama-sama siksa siang dan malam. Tuhan. Hah? Tahun. Ya. Selesai Mazmur 23. Jelas nggak? Jangan pernah berpikir Mazmur 23 itu tentang berkat-berkat, bukan. Tapi hidup tenang bersama Tuhan, hidup berjalan bersama Tuhan, hidup memegang teguh di dalam firman-Nya. Daud tahu betul apa itu hidup kudus, apa itu hidup tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali berbicara, Tuhan, kita ini manusia, Tuhan. Tuhan harus ngerti. Ya Tuhan ngerti, tapi you ngerti saya nggak? Saya nggak suka kamu berbuat jahat. Itu aja. Tapi kan saya sering jatuh. Kenapa kamu harus jatuh? Bukankah aku yang membimbing kamu? Bukankah aku yang menaruh kamu di padang rumput yang hijau? Kenapa kamu mau lari ke padang rumput yang gersang? Salah Tuhan? Enggak, salah kita. Kalau kita berdoa, masih bilang ampuni dosa saya, kita membuat Tuhan itu menjadi Tuhan yang berdosa. Kalau kita masih melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau dosa dalam hidup kita, walaupun kita sudah mengenal Kristus, kita membatasi kekuasaan Tuhan. Ya. Itu firman Tuhan hari ini. Saya berharap jangan simpan sendiri firman Tuhan, tapi sebarkan. Dari kita ini yang dipilih Tuhan, yang mau masuk ke dalam bahtera Tuhan, kita tidak mau masuk bahtera Tuhan sendirian, tapi kita mau bagi teman-teman kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan. Engkaulah Tuhan dan Gembala kami. Kami tidak perlu pemimpin dunia, tapi kami perlu pemimpin alam semesta ini, yaitu Engkau pencipta langit dan bumi, ya Tuhan.
Jadikanlah kami domba-Mu Tuhan. Domba-Mu yang mendengar suara-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang setia. Orang-orang yang mau melakukan kekudusan karena Engkau kudus. Orang-orang yang melakukan segala kesempurnaan di dalam perbuatan karena Engkau sempurna. Tidak ada alasan bagi kami untuk berbuat dosa. Karena kami sudah ditebus 100% dengan darah-Mu yang begitu kudus. Terima kasih Tuhan atas persekutuan ini. Kau jaga persekutuan ini. Engkau akan mengirimkan orang-orang yang haus dengan firman-Mu. Supaya anak-anak-Mu ini semua mengerti siapa Engkau. Dan apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Bagi mereka yang mau beristirahat, Tuhan pimpin. Agar mereka beristirahat dengan baik. Bagi mereka yang memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan Tuhan. Tuhan sempurnakan semuanya itu. Terima kasih Bapa. Berserahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.